Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Beliau diciptakan dari tanah liat, diberikan bentuk manusia. Kemudian ditiupkan roh kepadanya sehingga jadilah bentuk manusia sempurna, yaitu Nabi Adam. Sebelum Allah menjadikan Nabi Adam, Allah sudah menjadikan makhluk lainnya, yaitu malaikat dan jin. Di mana malaikat dijadikan dari nur, cahaya, sedangkan jin dijadikan dari api. Keduanya memiliki sifat dan tabiat yang berbeda, artinya malaikat makhluk yang suci. Tidak memiliki syahwat, tidak makan, minum dan tidak beristri. Mereka hidup semata-mata melaksanakan perintah Allah, sedangkan jin adalah makhluk yang kotor, sombong dan durhaka kepada Allah, memiliki nafsu yang angkara, butuh makan, minum dan beristri serta memiliki keturunan yang banyak. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, lalu Allah memanggil malaikat dan jin. Mereka diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam kecuali jin atau iblis yang membangkang dan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam lantaran ia lebih mulia daripada Nabi Adam. Di samping itu ia dijadikan diri api sedangkan Nabi Adam dijadikan dari tanah, karena itu Allah mengusirnya dari surga dan ia digolongkan orang-orang kafir yang menjadi penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman surat Al-Hijr 28-44. Setelah iblis membangkang dan tidak mau melaksanakan perintah Allah, yaitu bersujud kepada Nabi Adam, lalu Allah mengusir sekaligus mengeluarkan dari surga. Sesudah iblis dikeluarkan dari surga, maka iblis mengajukan permintaan kepada Allah agar dia dan semua keturunannya diberikan umur panjang tidak mati sampai datangnya hari kiamat pada tiupan pertama tada permukaan dari hari kiamat, dan iblis berjanji akan mengancam Adam bersama anak cucunya untuk digoda, dibujuk, rayu, dan disesatkan dari jalan yang benar Allah agar nantinya mereka tidak ada yang taat dan patuh terhadap perintah Allah serta mau menjalankan segala apa yang telah dilarangnya. Bahkan iblis akan berusaha dengan sekeras-kerasnya untuk menyesatkan Adam dan anak cucunya dari segala cara, baik dari depan maupun belakang, dari kanan maupun kiri, agar nantinya mereka bersama-sama disiksa dan dimasukkan ke dalam neraka. Karena itu Allah berfirman, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah iblis, maka dia akan mendapatkan siksa dan bersamanya iblis akan dimasukkan ke api neraka jahanam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah menciptakan Hawa, seorang wanita pertama. Ia diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam sendiri yang paling atas sebelah kiri. Diciptakannya sebagai seorang yang cantik parasnya yang dihiasi dengan perhiasan dari surga sehingga kecantikan yang dimiliki Hawa adalah 1000 kali bidadari dari surga. Setelah terciptanya Hawa, kemudian Allah menjodohkannya kepada Nabi Adam sebagai suami istri, sehingga keduanya disebutkan sebagai pasangan suami istri yang pertama dalam sejarah kehidupan manusia. Setelah itu Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa supaya hidup dan tinggal di dalam surga. Di dalam surga Nabi Adam dan Hawa diberikan kenikmatan, kelezatan dan kesenangan dan kebahagiaan oleh Allah. Segala sesuatu yang dikehendaki dan diinginkan bisa terlaksana, kecuali hanya satu jenis buah dari pohon huldi yang dilarang oleh Allah untuk didekati ataupun dimakan, karena buah tersebut dapat mencelakakan dan mengeluarkannya dari surga. Ketika Nabi Adam dan Hawa hidup dan tinggal dalam surga yang penuh kenikmatan dan kelezatan dari Allah, maka timbullah rasa hasut, iri dan dengki pada hari iblis, sehingga ia berusaha sekeras-kerasnya untuk bisa melepaskan segala kenikmatan dan kelezatan yang dirasakan oleh Nabi Adam dan istrinya Hawa di dalam surga. Kemudian iblis dengan berdaya upaya agar bisa berjumpa dengan Adam dan Hawa di dalam surga. Maka pada akhirnya iblis dapat lolos menyelinap masuk ke dalam surga dan mencari Adam beserta istrinya Hawa. Tatkala iblis berhadapan dengan Nabi Adam dan Hawa di dalam surga, maka iblis merayu dan membujuknya dengan kata-kata yang manis, halus dan sopan. Bahkan iblis tidak segan-segan memberikan nasihat dengan berani mengambil sumpah dengan menyebut nama Allah, yang isinya, saya iblis adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua, dengan bujuk rayuan yang halus lagi sopan. Akhirnya dapat memikat hari Nabi Adam dan Hawa sehingga keduanya berani melanggar larangan Allah makan buah pohon huldi. Ketika Nabi Adam dan Hawa memakan buah pohon huldi, lalu iblis tertawa terbahak-bahak senang karena rayuan dan bujukannya telah dapat membujuk hati Nabi Adam dan istrinya Hawa, sehingga keduanya mau memakan buah yang telah dilarang oleh Allah, yaitu buah pohon huldi. Dengan demikian, Nabi Adam dan Hawa telah terperangkap oleh tipu daya rayuan iblis yang menjadi musuh nyata baginya. Setelah Nabi Adam dan Hawa memakan buah pohon huldi, lalu lepaslah pakaian dan perhiasan dari surga yang dipakainya,
dan ketika itu Allah memarahi Nabi Adam, karena dia melanggar larangannya. Kemudian dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga. Nabi Adam dan Hawa menyesal dan merasa malu kepada Allah atas perbuatan dosanya yang mereka lakukan, kemudian langsung bertaubat minta ampun dengan mengucapkan doa, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat pada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Kemudian permohonan ampun taubat Nabi Adam dan Hawa tersebut diterima Allah dan diampuni dosa-dosanya. Dengan demikian lepaslah kenikmatan dan kelezatan yang dimiliki Nabi Adam dan Hawa di dalam surga dan berpindahlah kehidupannya di alam bumi dunia bersama-sama anak cucu keturunannya dengan batas sampai hari kiamat. Singkat cerita, Nabi Adam dan istrinya Hawa mempunyai anak bernama Kabil, dan Habil adalah putra Nabi Adam. Allah memberikan karunia kepada Nabi Adam dan Hawa keturunan setiap anaknya yang dilahirkan semuanya kembar dua, laki-laki dan perempuan. Dengan menurut syariat Nabi Adam, bahwa setiap saudara yang lahir bersamaan laki-laki dan perempuan tidak boleh dijadikan suami istri. Oleh karena itu Adam hendak menikahkan Kabil dengan saudaranya Habil, sedangkan Habil dinikahkan dengan saudaranya Kabil. Akan tetapi keputusan itu tidak disetujui oleh Kabil, karena saudara kembarnya sendiri sangat cantik sehingga dia tidak mau dinikahkan dengan saudara kembar Habil. Kemudian Nabi Adam memerintahkan kepada keduanya agar melaksanakan korban untuk di jalan Allah. Dan barang siapa yang berkorban diterima, maka ia akan dinikahi dengan saudara kembarnya Kabil. Kemudian Allah menerima korbannya Habil, sedang korban mobil ditolak. Dengan demikian Habil berhak menikahi saudara kembar Kabil yang sangat cantik rupawan yang bernama Iklima, sedangkan Kabil harus menikahi saudara kembarnya Habil yang bernama Labuda. Melihat keputusan semacam itu, Kabil merasa tidak puas dan melakukan pembunuhan terhadap Habil. Akibat hasutan dari Syaitan laknatullah. Setelah Habil terbunuh, maka dalam hati Kabil merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, dan ia merasa bingung bagaimana cara menyelesaikan saudaranya yang sudah terbunuh itu, cara menguburnya. Maka Allah memperlihatkan dua ekor burung gagak yang berkelahi dan seekor diantaranya mati terbunuh. Kemudian seekor burung gagak masih hidup itu menggali-gali di bumi dengan paruh dan kakinya, dan setelah itu bangkai kawannya itu dimasukkan, dikuburkan, kemudian ditimbun dengan tanah. Dengan demikian Kabil dapat menyuburkan saudara Habil yang telah dibunuhnya sebagaimana yang dicontohkan seekor burung gagak tersebut.